sehat dan ceria ini kita masih diberi nasihat untuk melaksanakan kegiatan KPM ya, kegiatan belajar mengajar, di mana pada hari ini kita memasuki jadwal mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada kiranya mungkin Bapak akan membahas sekilas tentang materi yang nanti akan Bapak sampaikan, tapi sebelum memasuki itu Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ada mungkin temannya yang tidak berangkat? Ya. Saya absen dulu. Agung Febri Dirga hadir. Kemudian Agung Hafi hadir. Kemudian Ahmad Dhani kemana? Ada izinnya? Anggit hadir. Kemudian Andika Saputra hadir Pak. Edi Setiano hadir. Ya, semangat sekali Edi. Nah, Arya Soma hadir Pak. Teguh hadir. Indra hadir. Armadan hadir Pak. Hadir. Armadan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mau mandi tadi Pak. Oke, ada lagi yang belum diabsen? Pak. Siapa? Iya. Surya Andika. Ya. Ada lagi? Aku terlupa. Ya. Siapa namanya? Mas Wengi. Mas Wengi. Dimas Dosa. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak sudah membahas materi ya tentang pemeliharaan sasis sepeda motor ya. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan materi tentang sasis sepeda motor ya. Di sini yang pertama akan kita bahas di sini adalah pemeliharaan ataupun perawatan pada sistem rem pada sepeda motor. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah sering ataupun melihat ya, atau bahkan pernah memperbaiki ya. Jadi di sepeda motor itu rem merupakan sebagai alat yang sangat vital ya. Karena rem sendiri itu berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, tangan-tangan yang tahu silakan sebutkan nama. Ya, sama Ika. Ya, silakan. Mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendara yang aman. Ya, mengurangi laju kendaraan sepeda motor dan juga untuk menghentikan kendaraan pada saat berjalan. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Silakan. Sebelum kita masuk ke materi sistem rem, ada? Cukup ya. Jadi fungsi utama dari sistem rem itu keseluruhan hampir sama dari setiap sistem rem pada umumnya, yaitu yang pertama adalah untuk memberhentikan laju kendaraan, ya satu. Yang kedua untuk mengurangi kecepatan, dan yang ketiga untuk memberhentikan total kendaraan secara sepenuhnya. Paham ya? Kita masuk ke materi ya. Oke, materi kita yaitu sistem rem, di mana fungsi rem yaitu mengurangi kecepatan, ya, kemudian menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendara tetap aman. Jadi kalau misalkan rem ini tidak dipelihara dengan baik, yang terjadi apa? Rem Blok, sehingga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan berkendara. Ya, jadi rem ini merupakan salah satu alat pada kendaraan yang sangat vital. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke prinsip kerja sistem rem ya. Prinsip kerjanya di sini adalah perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Nah, dalam bentuk gesekan ini, gesekan antara apa dengan apa? Coba Rahmat Suhengki. Gesekan antara apa dengan apa? Di sini kan prinsip kerjanya perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Nah, yang bergesekan ini apa dalam sistem rem? Ampas dengan piringan motor. Dengan piringan, antara apa dengan apa? Di sini kan prinsip kerjanya perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Nah, yang bergesekan ini apa dalam sistem rem? Ampas dengan piringan motor. Dengan piringan cakra. Ya, jadi yang bergesekan kalau dia sistem rem hidrolik, yang bergesekan di sini adalah kanvas dengan piringan cakra. Kalau misalkan dia rem tromol atau rem mekanik, yang bergesekan apa? Ada yang tahu? Teguh mungkin?
Kalau dia rem tromol yang bergesekan antara apa dengan apa? Ya, Teguh. Antara gesekan kanvas dengan tromol. Ya, yang bergesekan kalau di rem tromol atau rem mekanik itu adalah kanvas sepeda motor, kanvas rem ya, dengan rumah tromol ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian di sini kita bahas tentang sistem pengereman ya. Cara kerja rem tromol ya. Ya, di sini yang kita bahas yang pertama adalah single leading su tipe. Su itu apa sih? Single. Single itu apa? Satu leading. Empat. Su itu apa? Sepatu. Ya, su ini adalah sepatu rem ya. Tipe ini adalah jenis. Jadi tipe ini sepatu rem terdorong ke dalam oleh putaran tromol ataupun trailing su. Nah, ini merupakan tipe yang pertama. Jadi tipe-tipe pada rem kerja rem tromol itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah single leading tipe su ya. Oke, selanjutnya ini masih di rediksi ya. Jadi dia cara kerjanya memakai dua hubungan rem ya, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading digunakan pada motor-motor besar tipe lama. Contohnya apa? Motor-motor besar tipe lama. Ada yang pernah punya mungkin atau pernah mengendarai? Bison. Ya. Ada yang masih pakai tipenya rem tromol Bison? Masih ya. Nah, ini yang kedua, dia menggunakan double leading soy tipe. Ya, ini memakai dua hubungan rem ya, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading digunakan pada motor besar. Ini hampir sama ya dengan yang tipe yang pertama. Dia digunakan di tipe-tipe motor besar ya. Nah, ini kemudian kita bahas ke langkah pembongkaran. Mungkin sebelumnya sudah pernah membongkar ya, di rumah ya. Jadi membongkar itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Memeriksa, kemudian memperbaiki, kemudian ada lagi mengganti. Nah, cara kalian mengetahui atau mengidentifikasi rem tersebut harus dibongkar apa? Remnya belum, satu. Ada lagi? Hah? Tidak? Oh, daya pengeremannya tidak stabil atau tidak maksimal ya. Jadi sehingga rem tersebut harus dibongkar ya. Kemudian di sini pemeriksaan ya. Jadi setiap pelaksanaan pembongkaran ya ataupun perbaikan. Nah, ada baiknya di sini akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dalam bentuk apa? Yang pertama itu adalah pemeriksaan secara visual ya. Kalau semisalkan pemeriksaan kalian secara visual dilihat kok ikan pasnya sudah tipis ya, otomatis dia sudah harus diganti. Nah, kalau misalkan kalian kurang yakin, nah silahkan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran. Nah, di sini setiap komponen pada sepeda motor itu memiliki batas servis ya. Di sini ada batas servis setiap komponen ya, baik itu kanvas rem ataupun tromolnya ataupun cakranya. Di sini semuanya memiliki batas servis ya. Gunanya untuk apa batas servis itu? Untuk apa? Ya, jadi batas servis ini digunakan. Nah, ini biasanya adanya di mana sih batas servis? Lihatnya di mana batas servis? Dengan cara melakukan pengukuran. Nah, di sini setiap komponen pada sepeda motor itu memiliki batas servis ya. Di sini ada batas servis setiap komponen ya, baik itu kanvas rem ataupun tromolnya ataupun cakranya. Di sini semuanya memiliki batas servis ya. Gunanya untuk apa batas servis itu? Untuk apa? Ya, jadi batas servis ini digunakan. Nah, ini biasanya adanya di mana sih
Data service di lihatnya di mana data service? Ya, di buku manual servis ya. Jadi setiap kendaraan ya pada saat suatu perusahaan mengeluarkan produk kendaraan terutama ya, pasti dia juga mengeluarkan yang namanya buku manual servisnya ya. Jadi setiap kalian reparasi usahakan itu harus selalu didampingi dengan membawa buku pedoman reparasi ataupun buku manual servis. Paham ya sampai di sini ya? Ya, silakan ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan. Boleh? Silakan. Atau mungkin Bapak yang bertanya. Menurut pengalaman kalian ya. Siap? Bapak tanya ini ya. Ya. Ini kita bahas tentang pertanyaannya ya. Nanti yang misalkan bisa menjawab pertanyaan nanti Bapak kasih nilai tambahan ya. Oke, di sini pertanyaan tentang gangguan pada rem tromol ya. Semisalkan nih yang sering terjadi kalau di rem tromol itu adalah tidak maksimal pengeremannya. Nah itu disebabkan oleh apa? Silakan dijawab yang bisa. Tangannya sebutkan namanya nanti Bapak ada nilai tambahan. Ya silakan. Siapa namanya? Arya Soma. Ya berdiri coba Arya Soma biar kelihatan. Ya berdiri silakan. Ya penyebabnya apa? Kalau pada sistem rem tromol atau rem mekanik itu tidak maksimal pengeremannya apa? Tromol rem aus. Benar? Benar. Oke tepuk tangan buat Arya Soma. Oke, saya kasih nilai tambahan ya. Arya Soma. Oke, satu lagi ya. Pertanyaannya, ada mungkin kalian tadi masih terkait dengan pengereman tidak maksimal ya. Ini ada hubungannya mungkin dari cara penyetelan rem tromol. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah penyetelan rem tromol? Silakan. Sudah pernah ataupun yang sering melakukan penyetelan rem tromol? Ya, ada yang bisa? Ayo silakan. Ayo, apa remnya cakram semua ini? Gak ada yang tromol? Ada yang bisa? Lewat pas? Oke, sekarang kalau pas pertanyaan terakhir yang bisa Bapak kasih nilai plus ya. Kekurangan rem tromol itu apa? Cepat-cepat. Ayo, kekurangan rem tromol atau rem mekanik. Ya, Edi silakan berdiri Edi. Pengereman tidak terlalu pakam. Ya, pengereman tidak pakam, kemudian ya, kekurangan rem tromol. Cepat aus. Oke, benar kan jawabannya? Ya, kasih dukungan buat Edi. Siapa tadi namanya? Edi. Apa? Sutiono ya. Oke, mungkin materinya sampai di sini ya. Untuk teorinya sedikit paham. Nanti setelah ini kita lanjut ke praktek. Jadi silakan dipersiapkan buku laporannya. Nanti Bapak siapkan job sheetnya. Oke, cukup sekian. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek, berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Istirahat di tempat gerak. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur ya. Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberi nasihat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan praktek mata pelajaran pemeliharaan
sepeda motor ya, yang mana minggu lalu Bapak sudah menerangkan tentang materi tentang sistem rem. Ya, hari ini kita akan mempraktekannya. Jadi di sini Bapak akan memberikan job sheet ya. Job sheet ini adalah daftar pekerjaan dan juga langkah-langkah kerja yang harus kita lakukan dalam melaksanakan praktek. Jadi usahakan dalam setiap kali melaksanakan praktek ini sesuai dengan job sheet ya. Kemudian setelah nanti kalian membuat praktek ya, kalian juga nanti akan melaporkan hasil praktek yang akan yang sudah kalian kerjakan ya. Dan juga di sini kita ada buku manual book atau buku pedoman reparasi ya. Jadi pada saat kalian praktek usahakan kalian menggunakan buku pedoman reparasi ya. Gunanya itu apa? Kemarin sudah kita bahas, yaitu untuk melihat atas servis ya. Karena apa? Setiap komponen yang ada di kendaraan ataupun komponen baik itu kendaraan bermotor ya ataupun diesel, otomatis dia mempunyai standar batas servis. Jadi seorang mekanik dia pedomannya harus dengan apa? Buku manual servis ya. Jadi usahakan nanti pada saat praktek harus menggunakan buku manual servis. Oke, ini kelompok SIP 1 ya. Kelompok SIP 1 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10 ya. Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti silakan ke stand kendaraan masing-masing. Bapak bagi 2 orang, jadi 1 unit kendaraan 1 kelompok ya. Jadi nanti ini silakan dikerjakan sesuai dengan job sheet-nya. Lakukan pengukuran ya, kemudian pemeriksaan visual, kemudian catat hasil laporan yang kalian praktekkan. Paham ya? Paham. Kelompok 1 Agung Hafi ya. Kemudian kelompok 2 Armadan dan Indra. Kelompok 3 Agung Febri dengan Anggit. Kelompok 4 Surya Andika dengan Teguh. Kelompok 5 Edi dengan Andika ya. Jadi nanti silakan itu dikerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Nah, laporannya silakan nanti kalian laporkan di buku laporan kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup ya. Kalau cukup silakan diposisikan kalian ke tempatnya masing-masing. Paham ya? Paham. Siap, gerak. Ya. Tanpa penonton, barusan jalan. Ya. Silakan menuju ke standnya masing-masing. Dan ini
Enak-enak. Silau. Oke, tadi kita sudah melaksanakan praktek sistem rem pada sepeda motor ya. Sudah bagi, sekarang sudah melakukan praktek. Nah, pertanyaan Bapak, apakah ada kesulitan selama melaksanakan praktek? Mungkin ada pertanyaan selama melaksanakan praktek. Apa kesulitannya? Pemasangan. Kenapa? Jadi itu mungkin dicatat bang kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian sering melakukan praktek memeriksa, kemudian mengukur, yang terakhir kemudian kalian mungkin ada pergantian komponen ya, sehingga kalian akan
walaupun sedikit masih banyak kurang mungkin ya. Jadi nanti kedepannya silakan itu diperbaiki ya. Oke, untuk tugas ya, untuk tugas minggu depan ini nanti Bapak buat kelompok, silakan buat materi tentang sistem rem ya. Nanti buat PowerPoint ya, PowerPoint materi tentang sistem rem pada sepeda motor. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ini sip 1 ya? Ya. 2, 3, 4, 10. Bapak bagi jadi 3 kelompok berapa ini? 4 atau 3? Ada 3 dan 4 ya. Jadi kelompok 1, 1, 2, 3 ya. Jadi kelompok 2, 1, 2, 3. Yang sebelah sini kelompok 3 ya. Kelompok 3 berarti 4 orang. Silakan kalian buat presentasi materinya tentang sistem rem pada sepeda motor. Paham? Pertanyaan silakan. Saya Ya, silakan. tentang rem trauma apa rem